kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh beribadah bersama anak-anak kami. Dan ketika anak-anak kami juga berniat untuk belajar akan firman-Mu Bapa, berkati mereka. Belajar untuk memuji dan menyembah-Mu, berkati mereka Bapa. Bahkan Engkau berkati Kak Yosef yang mengajar mereka sore hari ini. Biarlah ada berkat Tuhan terkhusus sehingga beliau bisa mengajar seturut dengan karya Tuhan. Terima kasih Bapak. Masa depan anak-anak kami percaya Tuhan yang pegang. Jadi pasti mereka menjadi anak-anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Dan melalui kehidupan anak-anak kami ini, para anak-anak yang lain juga boleh mengenal Yesus. Bahkan melalui kehidupan kami dari orang tua, mereka anak-anak kami ini juga boleh melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Diberkatilah kelas sekolah minggu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Boleh salam kiri kanan dan katakan kasih Allah tak berkesudahan. Boleh kita sama tepuk tangan sama-sama. Kasih
mengurapi setiap umat-Mu. Roh Kudus, berikan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, Bapa serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja. Berikan kami telinga seorang untuk kami mau mendengar, mau diajar oleh kebenaran firman. Waktu pemberitaan firman-Mu, biarlah ada di dalam kontrol dan kendali-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore. Shalom. Ya, banyak kursi gereja yang kosong hari ini, gitu ya, karena liburan Hari Raya Idul Fitri. Tapi nggak apa-apa. Seberapapun yang ada, kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini terima kasih buat Pak Gembala yang diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, jadi apa yang ada di memori kita kalau orang berkata tentang Paskah? Apa yang kita ingat? Telur. Semuanya selalu bilang telur. Kayaknya ada pengajaran yang salah dari guru sekolah minggu gitu ya. Gitu, kenapa Paskah itu hubungannya dengan telur? Nanti buka di Google masing-masing gitu ya. Bahkan kalau saya pelayanan ke penjara, saya tanya mereka, besok Paskah mau dibawain telur? Iya Bu, tapi jangan telur ayam. Maksudnya telur asin. Kenapa? Biar ada rasanya begitu saudara gitu ya. Jadi mereka itu selalu punya keinginan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini menjelang pra-Paskah gitu ya. Kita semua diingatkan akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan hari ini saya diberi tema Yesus penebusku. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai 22. Ini multimedia harus cepat. Karena sekarang tidak banyak orang Kristen ke gereja bawa Alkitab. Oke ya. Oke ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita semua sepakat bahwa semua manusia yang di dunia ini pasti pernah melakukan dosa, betul? Adakah di tempat ini yang dari lahir sampai umur sekarang tidak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangan? Kalau saudara angkat tangan, saudara tidak boleh pulang, gitu ya. Saya akan berguru sama saudara, gitu ya. Tadi sebelum ibadah, kebetulan Pak Wisnu juga khotbah di tempat pelayanan saya, bukan gereja saya, karena bentuknya juga bukan gereja, gitu ya. Sempat bertanya kepada saya, Bu Christine itu kan anak perempuan satu-satunya dari anak orang tuanya. Berarti anak yang disayang dong? Enggak Pak, gitu ya. Saya lahir dari 8 bersaudara, nomor 1 sampai 6 laki-laki, 7 perempuan, dan 8 laki-laki lagi. Jadi kalau agak sedikit tomboy tolong dimaklumi gitu ya. Tapi saya perempuan sejati, saya menikah dengan laki-laki dan punya 2 orang anak begitu ya. Dan saya bilang sama Pak Wisnu, enggak. Karena orang tua saya memperlakukan saya yang anak perempuan satu-satunya sama anak yang laki-laki semuanya sama. Dan karena saya diperlakukan sama, tidak diberi kasih sayang lebih, maka apa yang dilakukan kakak saya laki-laki dan adik saya laki-laki saya kerjakan. Bahkan tadi saya cerita, saya nggak malu cerita ini saudara. Saya waktu kelas 2 SMA menuju ke kelas 3 tidak naik kelas. Karena saya hobinya membolos gitu ya. Membolos. Dan saya nggak malu itu. Justru ketika teman-teman saya sekolah, sekarang tahu saya jadi pendeta, mereka tanya, kok bisa kamu jadi pendeta? Bilang emang kenapa? Kan kamu dulu sekolahnya nakal. Sering bolos, sering berantem. Dan yang model begini berantemnya nggak sama cewek saudara. Gitu ya. Karena kalau sama cewek itu cuman adu mulut doang. Kalau sama laki-laki adu fisik gitu kan. Jadi pulang itu mesti ada baju yang sobek, ada yang sepeda. Kenapa? Pokoknya begitulah saudara gitu. Teman-teman saya nggak percaya saya jadi pendeta. Kenapa? Karena dia melihat masa lalu saya. Dan saya punya kalimat andalan untuk membuat mereka diam. Saya bilang itulah bedanya kamu temanku dengan Yesus Tuhanku. Kalau kamu temanku selalu lihat masa laluku. Dulu kamu begini, tapi Tuhanku lihat masa depanku.
Mungkin mereka nggak percaya kalau saya jadi pendeta, cocoknya jadi pendekar kayaknya gitu ya. Karena kenakalan di masa yang lalu. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa semua manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia yang pertama yang namanya Adam gitu ya. Pertama kali dia jatuh di dalam dosa, dan kalau orang sudah berdosa, itu biasanya selalu tidak mau mengaku kalau dia dosa. Siapa yang disalahkan Adam ketika Tuhan menegur Adam? Hawa. Makanya, jadi siapa yang bersalah ketika mereka berdua jatuh dalam dosa? Para pria selalu bilang Hawa yang salah. Karena kamus bahasa Indonesia selalu menyebutkan hawa nafsu. Gak ada Adam nafsu gitu kan. Jadi selalu seperti itu. Kalau mau ditarik garis siapa yang salah, gak akan selesai. Saudara. Para wanita juga punya pembelaan. Kenapa Hawa bisa diperdaya oleh ular gitu ya? Karena Adam gak ada di sampingnya. Jadi pertanyaannya Adam kemana? Sedang belanja kah gitu ya. Jadi semua ketika kita berdosa gitu ya. Saya ini pendeta yang hobinya keluar masuk penjara buat melayani. Masuk jam 9, keluar setengah 12 gitu ya. Kalau lebih dari itu cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak tahanan ya petugas gitu ya. Jadi dari 23 tahun saya melayani di penjara. Ketika saya bertemu dengan warga binaan gitu ya, ketemu dengan narapidana atau tahanan gitu ya, ada dua kelompok dari sikap mereka ketika ada di dalam. Yang pertama adalah nggak merasa salah. Aku tuh masuk penjara karena itu loh Bu. Aku masuk penjara itu karena itu. Bahkan ada istilah-istilah mereka yang saya akhirnya tahu. Oh aku mlebu penjara iki mergo dicokot Bu. Mulutnya seberapa bisa nyokot dia gitu ya. Tapi ada satu kelompok orang yang ketika saya tanya, kenapa? Memang salah saya, Bu. Ini kesalahan saya dan saya menerima konsekuensi dari kesalahan saya. Dari 2 orang yang menerima permasalahan ini, yang kedua adalah orang yang bisa menjalani hukuman dengan baik. Dan di dalam biasanya nggak bikin masalah, gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Gitu ya. Kita dan semua orang percaya kepada Kristus akan tetap berada di dalam dosa dan kita akan tetap tunduk kepada murka Allah. Di ayat yang di atasnya, ayat yang ke-17 sampai 19 saya bacakan dengan cepat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita bersyukur karena ada satu pribadi yang mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur ketika kita masih berdosa, ada satu pribadi yang mau menebus kita dari dosa dengan kematiannya di kayu salib. Saya ingat waktu Tuhan izinkan melewati jalan salib gitu ya. Kalau di Jogja jalan salib itu banyak banget. Di Wonosari ada jalan salib. Saya bingung sebetulnya. Ini Yesus disalib di mana sih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu tradisi mereka. Ini benar-benar yang di sana saudara, Via Dolorosa gitu ya. Waktu tour guide-nya bilang begini, kita akan menghayati perjalanan Yesus membawa kayu salib. Ya, ada 12 perhentian yang sekarang bentuknya sudah gereja. Dan sepanjang perjalanan itu bukan lagi bukit-bukit batu, tetapi warung oleh-oleh segala macam gitu. Nah, waktu tour guide-nya bilang begini, nah di situ ada salib besar dari kayu yang mau membawa boleh untuk menghayati bagaimana Yesus berjalan membawa salib. Nah kebetulan dari rombongan kami itu ada orang dari Sumatera. Saudara tahu kan ciri khas orang Sumatera? Pokoknya langsung aja. Saya aja gitu ya. Saya aja. Berat banget itu salib. Begitu dibilang saya aja, tour guide-nya bilang gini, tapi bayar $15 Amerika. Terus sering lihat, enggak jadi. Terus saya bilang gini, yang suruh bawa siapa? Gak ada perintah di Alkitab untuk kita pikul salib Yesus, gak ada. Karena Yesus berkata begini, siapa yang mau mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Bukan salibnya Yesus. Kita gak akan mampu memikul salibnya Yesus. Salib siapa? Salib kita masing-masing. Penderitaan yang kita alami karena kita percaya kepada Yesus, itu salib.
Kalau teman-teman di penjara menderita karena melanggar hukum, itu bukan salib. Nah, ada banyak mereka begitu, aku seperti Paulus, aku seperti Petrus, suka nyamain begitu saudara, gitu ya. Jadi nggak boleh yang seperti itu, gitu ya. Kebangkitan Yesus untuk menjamin orang percaya bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, maka ada jaminan kehidupan yang kekal. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Karena kalau untuk kita masuk di dalam kehidupan kekal, kita ditimbang antara perbuatan baik dan buruk, kira-kira kita masuk kemana? Lebih banyak yang baik atau yang buruk? Halo? Yang baik ya? Jelas semuanya yang baik. Ketika Adam berdosa, kita semua menjadi orang yang rentan terhadap dosa dan kesengsaraan hidup ini karena Adam mewakili semua orang. Tetapi kita bersyukur. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa itu terpisah. Dan jembatan untuk membangun Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa itu kalau dibangun karena keinginan manusia pasti nggak akan nyampe. Misalnya dibangun dengan yang namanya perbuatan baik. Nggak ada manusia yang sepanjang umurnya hidup terus berbuat baik. Kalau toh dia tinggal di tengah hutan yang nggak ketemu manusia sekalipun, pasti dia nggak akan terus berbuat baik. Ada berbuat jahat sama binatang, gitu kan? Karena kan perlu makan juga kan saudara. Apalagi kita ini semua manusia, gitu ya. Kadang-kadang nggak cuma jahat kepada sesama manusia, kepada binatang juga kita jahat, begitu ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Yang percaya. Di dunia ini banyak orang yang tidak percaya. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang mempertanyakan. Orang Kristen itu kok nyembah Tuhannya 3. Ya. Orang Kristen itu nyembah Tuhan yang beranak apapun sebutannya. Makanya ketika teman-teman saya bilang begini, Tin, orang Kristen itu Tuhannya telu tuh. Gitu ya. Saya bilang begini, kamu tanya atau ngajak debat? Kalau kamu tanya, saya jelasin sesuai yang saya tahu. Tapi kalau ngajak debat, tidak usah. Kita akan berantem. Karena itu ngomong tentang kepercayaan. Allah Tritunggal itu sulit dimengerti oleh mereka. Tetapi kita yang percaya bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Karena yang ditebus dosanya adalah manusia. Itulah yang menjadi pengharapan buat kita semua. Dia taat sampai mati. Dan dia dibangkitkan supaya kita yang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Mungkin kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah penebus kita? Kalau hari ini temanya Yesus penebusku, saya senang banget saudara. Ketika memperingati Paskah gitu ya, selalu kita diingatkan sampai hari ini saudara. Nonton film tentang penyaliban Yesus itu saya nggak pernah tahan. Tiba-tiba aja kemarin teman saya ngajak nonton yuk gitu ya. Saya ini sebetulnya nggak suka nonton. Yang pertama bayar tiketnya lumayan gitu ya. Yang kedua kalau ngajak nonton anak saya pajaknya banyak. Udah nonton terus pakai beli makanan, beli minuman, akhirnya banyak kan jadinya gitu. Tapi karena saya diajak kan artinya gratis gitu ya. Iya gratis. Kita nih kalau dapat yang gratis kan seneng gitu ya. Tapi bukan gratisan, gratis beneran gitu ya. Kita yang yakin bahwa Yesus betul-betul penebus kita, berarti saya dan saudara harus percaya bahwa dosa kita ditebus oleh kematian Yesus. Penebusan berarti ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah membayarnya lunas dengan kematiannya di kayu salib. Dan peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa yang kalau kita lihat sekarang dalam bentuk film saja sangat menyedihkan sekali gitu saudara. Tetapi peristiwa penyaliban Yesus pun menjadi menjadi alasan bagi banyak orang. Terutama teman-teman yang sedang sekolah di kampus kehidupan gitu saudara. Saya lebih senang nyebut penjara kampus kehidupan sebetulnya. Gitu ya. Kenapa kampus kehidupan? Ya di sana banyak belajar. Lamanya kuliah tergantung pasal yang dilanggar, gitu ya. Dan karena sudah lama di sana jadi apal pasal, saudara.
Pembunuhan itu 338, 340. Itu yang jarang berulang gitu ya. Yang sering berulang itu 378, penipuan. Makanya LP Wirogunan itu bikin produksi bakpia, mereknya 378. Slogannya rasanya menipu. tapi enak gitu ya, tapi enak. Jadi kalau mau beli harus pesen dulu karena mereka masukin ke beberapa hotel di Jogja untuk ucapan selamat datang bagi tamu gitu ya. Jadi dosa kita ditebus oleh kematian Yesus. Nah, peristiwa kematian itu teman-teman yang di penjara bilang begini, coba paling enak itu penjahat yang ada di samping Yesus. Mendekati detik terakhir gitu ya, punya kesempatan bertobat. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tahu kapan detik terakhirnya kita? Nggak ada kan? Gitu ya. Jadi kalau sekarang kita masih diberi kesempatan, sementara kita sedang mempersiapkan Prapaskah, nanti ada peringatan Jumat Agung, dan kita akan masuk di peristiwa kebangkitan Yesus, kita ingat sebentar bahwa kita sudah ditebus dengan kematian Kristus di kayu salib. Kebebasan yang Tuhan berikan gitu ya kepada kita tidak diberikan dengan cuma-cuma. Selalu ada harga yang harus dibayar. Bahkan kalau kita melihat peristiwa sebelum Yesus disalib gitu ya. Yesus berdoa gitu. Ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu. Ketika sempat datang di Taman Getsemani, baru ngeh di situ saudara. Ternyata memang pergi ke sana itu membuat kita ngeh. Karena cerita di Alkitab kita datengin. Kenapa Petrus dan teman-temannya ngantuk waktu Tuhan suruh berjaga-jagalah? Tempatnya memang sejuk banget saudara. Gitu ya. Sementara mereka capek dalam perjalanan, ya jelas lah. Makanya saya nggak setuju kalau gereja itu mengadakan doa semalam suntuk. Nggak setuju. Banyak suntuknya daripada doanya gitu ya. Bagaimana kalau diganti doa malam ceria? Oh gitu asik banget gitu ya. Jangan doa semalam suntuk, itu budaya tradisi yang lama. Gak ada lagi doa-doa semalam suntuk gitu. Banyak suntuknya daripada doanya gitu ya. Kita harus selalu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib. Dalam pergumulan kita tidak boleh fokus kepada kekuatan kita sendiri. Saya tahu di dalam hidup ini ada banyak pergumulan. Saya boleh tanya nih, jemaat yang terlalu banyak. Adakah yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan. Semua orang yang hidup punya masalah. Jadi saya pernah ditanya sama pendengar radio. Karena kebetulan sebelum pandemi itu punya program siaran di radio. Sekalipun penyiar radio Petra bilang begini, suaramu itu bukan tipikal suara penyiar. Enggak apa-apa. Saya siaran modalnya adalah menang urapan gitu ya. Terus pendengar radio tanya, Bu Christine, gimana supaya cara hidup saya nggak punya masalah? Gampang, selesaikan hidup kita di dunia. Kita nggak akan punya masalah, betul? Gitu ya. Kalau kita punya utang ratusan juta, terus kita mati hari itu selesai utang kita. Yang bayar yang ikut tanda tangan gitu ya. Makanya hati-hati kalau ikut tanda tangan. Tadi baru dicurhatin sama salah satu ibu, suaminya hutang di salah satu bank. Dan setelah terima hutang, suaminya meninggal. Jadi siapa yang harus bayar? Istrinya yang ikut tanda tangan. Terus dia bilang begini, tapi puji Tuhan lah Kak, sudah bisa berjalan sampai 2 tahun. Ngambil hutangnya 5 tahun. Tuh kan sampai hari ini Tuhan cukupkan kan? 2 anak yang masih kuliah, yang satu SMP. Dan suaminya meninggal. Dia dulu tidak bekerja sama sekali. Tapi dia berkata sampai hari ini semua Tuhan cukupkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kalau kita menjadikan Yesus penebus kita, maka kita harus yakin bahwa dosa kita sudah ditebus oleh kematian Yesus. Dan masih banyak orang Kristen yang gak yakin. Selalu merasa dosanya paling besar. Saya kadang bingung saudara. Kalau dosa itu diukur besar dan kecil, ukurnya pakai apa? Oh, membunuh itu dosa besar. Kalau memfitnah itu dosa kecil. Enggak, di Alkitab enggak ada demikian. Saya kasih perumpamaan begini saudara. Kalau gede itu namanya batu. Oke? Kalau kecil namanya kerikil gitu ya. Sama-sama dari batu. Kira-kira lebih berbahaya mana batu yang gede dengan kerikil yang kecil? Sama bahayanya. Karena teman saya pernah nangis dengan mata yang bengkak.
Kenapa? Naik motor. Terus sebelah saya ada mobil melindas batu dan kerikilnya mencelat ke mata, saudara. Sama bahayanya kan? Jadi nggak ada dosa kecil, dosa besar. Itu cuma lagu di sekolah minggu yang kayaknya salah itu pencipta lagu. Dosa besar, dosa kecil nggak ada, saudara. Kalau dosa ya dosa aja, gitu ya. Dan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Itu yang harus kita yakini bahwa kita punya Allah sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Makanya sampai hari ini, kenapa saya masih tetap setia melayani ke penjara? Karena saya yakin Yesus datang juga untuk orang-orang seperti mereka. Satu kali saya diundang khotbah sekelompok orang yang mungkin tidak pernah terpikir di kepala saya. Kelompok anak jalanan, laki-laki dengan pakaian wanita, saya susah menyebutnya saudara gitu ya. Terus ya begitulah kelompoknya. Undang saya acara Natal. Kalau diundang adik mahasiswa, saya tinggal lihat agenda kosong gas gitu ya. Karena saya memang pendeta mahasiswa. Tapi begitu diundang kelompok ini saya mikir sudah, salah nggak sih saya gitu ya. Tiba-tiba waktu saya bilang gini, tunggu saya berdoa dulu ya. Waktu saya berdoa tiba-tiba diingetin ayat gini, kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, bagaimana mereka dengar? Akhirnya saya bilang iya. Ketika saya bilang iya, itu perayaan Natal. Ketika saya bilang iya, panitianya bertemu dengan saya di rumah, dia kasih tema, Yesus datang untuk semua. Agak ambigu sih temanya gitu ya. Terus dia bilang gini, ayatnya dari mana? Saya tanya, terserah Bu Pendeta, yang penting dari Alkitab. Baik. Terus pesannya satu lagi yang agak aneh saudara. Bu Pendeta boleh khotbah dari ayat mana saja. Satu yang tidak boleh Bu Pendeta lakukan. Apa itu? Jangan suruh kami bertobat. Baik. Saya datang di acara Natal, saudara tahu, itu mereka kalau ketemu saya kayak temennya. Hei Bu Pendeta, cipika-cipiki, saya tidak bisa menghindar saudara. Jadi nggak apa begitu ya. Gitu saya khotbah seperti biasa, dan di akhir khotbah saya bilang, panitia melarang saya untuk menyuruh saudara bertobat. Jadi saudara bertobat atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi saya mau panggil maju yang mau dipulihkan. Oh, pendeta kok dilawan. Ada katanya kan, saudara mereka maju. Waktu saya tumpang tangan atas mereka. Gitu ya. Saya tahu Roh Kudus menyelamatkan dan mereka menangis. Sekalipun bajunya wanita, nangisnya laki-laki, saudara. Saudara. Saya agak jaga jarak. Kalau dia rebah ke depan, kan ngerbain saya, saudara. Dan selesai acara Natal itu, ada satu orang yang minta nomor handphone saya. Nomor handphone saya itu milik umum. Jangankan orang baik, jangankan jemaat di gereja, di penjara aja boleh tahu nomor handphone saya. Nggak lama kemudian dia telepon saya dan saya serahkan kepada Pak Yahya Ribut untuk dilayani. Karena dia laki-laki, saudara. Nggak boleh kalau laki-laki dilayani hamba Tuhan perempuan. Nanti bisa konslet, saudara. Singkat cerita, dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Yesus datang untuk orang berdosa. Dan kita ini kadang-kadang suka menghakimi orang lain karena kita merasa ketika kita sudah duduk di bangku gereja, kita ini orang paling kudus di dunia. Wih, kalau hari Minggu bikin tersinggung malaikat. Wih, datang ke gereja kudus, kan? Keluar dari gedung ruangan ibadah, bikin tersinggung setan, saudara. Gitu ya. Dan saya ditegur Tuhan untuk hal itu. Karena beberapa waktu yang lalu dari Kemenak ngubungin saya, Bu Christine, ada 3 orang yang minta dibaptis di penjara. Saya bilang, iya, namanya siapa? Bapak E1, E2, gitu. Sama yang satu, saya pakai inisial aja, P. Nah, saya kenal yang inisial P ini, saudara. Dari 9 penjara di Jogja, semua sudah pernah masuk kecuali 2. Penjara anak dan penjara wanita. Jadi semua pernah masuk, saudara. Sampai saya pernah bercanda begini, kamu tak mintain KTP sama Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya, selamanya jadi tahanan. Waktu dari Kemenak bilang, P ini minta dibaptis, dalam hati saya muncul gini, dia bertobat sungguh-sungguh enggak sih? Atau dia cuma kepengen karena temannya dibaptis, dia dibaptis. Begitu saya mikir begitu, Tuhan tuh langsung tegur saya begini, kamu tuh siapa mau menghakimi orang? Aku tuh memberi kesempatan semua orang untuk bertobat. Akhirnya saya bilang sama Mbak Mada, siap. 3 orang ini saya layani konseling baptis 3 kali, 4 kali yang terakhir masih saya tanya, benar gak mau dibaptis? Karena paksaan dari petugas? Tidak, dari diri kami sendiri. Jadi setelah itu dengan cara seksama, dalam tempo sesingkat-singkatnya saya baptis mereka. Karena di penjara tidak ada kolam renang. Sementara baptis KBI adalah dengan cara diselam, maka kita pakai kolam renang anak-anak. Yang dari plastik, saudara gitu ya. Jadi tontonan semua orang tahanan.
gitu ya. Mereka tidak berdiri karena saya suruh berlutut, nggak nyampe kalau berdiri saudara. Ya saya tenggelamkan mereka, tapi nggak 2 jam seperti kata Pak Wisnu. Cuman beberapa menit aja begitu ya saudara. Ketika kita mulai menghakimi manusia yang lain, kita menganggap yang lain itu berdosa. Saudara, saya itu kadang belajar dari semua kejadian yang ada. Satu kali digonceng motor sama Maria Om. Ketemu anak minta-minta di lampu merah Gramedia. Karena nggak ada duit kecil, saudara, cuman ada duit besar satu-satunya di dompet, kan nggak mungkin dikasih, saudara, gitu ya. Terus saya bilang begini, ya anak sopo yang menekon minta-minta. Terus jalan lampu merah nggak ngasih. Maria Ang bilang begini, kalau nggak ngasih itu nggak usah ngomel. Terus saya bilang ini, kenapa Tuhan nggak kasih saya berkat yang banyak sih? Untuk apa? Ya supaya bisa bantu orang banyak. Yang tadi itu, yang di sono. Terus Maria Ang bilang ini, enggak. Jangan-jangan kalau kamu dikasih yang banyak justru makin pelit kamu. Jadi ngasihnya pas sekarang kamu ada. Kalau nggak ada nggak usah ngomel. Siap gitu ya. Kadang teman kita juga negur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Yesus penebus kita. Maka kita harus punya keyakinan bahwa dosa kita ditebus oleh kematian Yesus. Dan kalau pertanyaannya, Paskah sama Natal lebih penting mana? Halo? Penting Paskah apa Natal? Buat saya penting dua-duanya, saudara. Karena nggak mungkin tidak mungkin ada Paskah kalau nggak ada Natal, gitu ya. Siapa yang mau disalibkan, gitu ya. Tetapi peristiwa Natal dan Paskah itu sudah diatur oleh Allah Bapa di surga yang mengasihi kita manusia yang berdosa. Jadi bersyukurlah saya dan saudara bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menjadi penebus kita. Yang kedua adalah saya dan saudara memiliki kepemilikan yang baru di dalam Kristus. Saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Kata Paulus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan ini nggak ada hubungannya kalau Natal sama Paskah beli baju baru. Enggak, gitu ya. Karena banyak jemaat Tuhan yang kalau perayaan Natal lebih memikirkan seragam kor. Sampai ribut, saudara. Gitu ya. Bukan itu. Manusia yang baru, yang sudah diperbaharui rohnya oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus, saya yakin setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus di dalam kita, maka Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita, menasehati kita, menegur kita. Mari belajar peka dengan tuntunan Roh Kudus. Saya kadang-kadang kepingin banget gitu. Tuhan, orang tuh semua kenal saya bukan pendeta yang ngeroh, saudara. Yang sedikit-sedikit Tuhan berbicara, itu enggak gitu, bukan. Tetapi saya belajar peka dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Satu kali khotbah seperti ini, gitu ya. Saya masih ingat Mas Dito masih belum menikah kayaknya, gitu ya. Jadi berapa tahun yang lalu di Babarsari yang ruang karaoke itu loh Mas, kita kebaktian. Saya khotbah. Pas lagi khotbah, tiba-tiba itu dalam hati begini, saudara. Duit yang di dompetmu, kasih ibu itu. Tuhan, ini sambil khotbah mikir, banyak ya Tuhan, gak salah pun Tuhan. Karena manusia selalu begitu kan saudara. Tapi selesai saya kebaktian, saya belajar untuk taat tuntunan suara Roh Kudus. Saya cari amplop, saya kasihin. Waktu saya kasih ke ibu itu bilang ini, Bu Gisin terima kasih. Kami lagi berdoa punya kebutuhan. Rasanya hati saya lega banget saudara. Lega sekali. Betul kan? Karena taat dengan bimbingan Roh Kudus itu mengajari saya dan saudara bagaimana kita belajar ketika kita menjadikan Yesus sebagai penebus kita, maka saya dan saudara adalah milik Kristus. Jadi harus berbeda. Yang sebelum milik Kristus dengan yang sudah milik Kristus harus berbeda. Orang Kristen itu harus beda dengan orang yang tidak Kristen. Pengikut Kristus itu harus beda. Nah saya bingung ketika lihat orang kalung salibnya besar. Saya tidak melarang orang pakai kalung salib. Tapi tingkah lakunya serem saudara. Gitu ya. Saya pernah datang di sebuah ibadah. Dan habis itu resepsi resepsi nikah. Keluar dari gedung resepsi, saya lihat tukang parkir dimaki-maki. Sama salah satu orang yang dari gedung itu. Dan saya lihat dia yang tadi kur di depan dengan suara yang begitu merdu.
Terus dia maki-maki tukang parkir. Pengen saya suruh turun aja ibu itu gitu ya. Tapi ya sudahlah, terjadi begitu ya. Kita punya kepemilikan yang baru. Di 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kalau Kristus di dalam kita, berarti perkataan tingkah laku kita harus mencerminkan Kristus. Saya kadang berpikir, kenapa ketika Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau terang jelas bisa dilihat. Kalau garam, kenapa Yesus pakainya garam ya? Kenapa gak bumbu masak yang lain gitu? Kalau cabai, Royko lebih kompleks Pak kayaknya gitu. Kalau cabai, merica, ternyata saya ngerti sekarang. Kenapa garam? Di rumah semua orang itu pasti ada garam. Betul? Dan garam itu cuma diperlukan sedikit untuk memberi rasa yang enak. Karena kalau banyak-banyak, itu nggak akan enak. Makanya hati-hati orang tua kalau ngomong, kami nih orang tua udah kenyang makan asam garam. Anaknya jawab, pantesan darah tinggi gitu kan sudah. Karena kebetulan yang ini tensinya udah agak tinggi saudara. Jadi memang mulai. Kenapa garam? Karena garam itu memberi rasa. Saudara yang orang Jogja pasti tahu. Tempat tinggal saya itu namanya Badran. Daerah Hollywoodnya Yogyakarta. Gitu ya. 25 tahun saya tinggal di kampung itu. Dan semua tetangga saya tahu itu rumahnya orang Kristen. Itu rumahnya pendeta. Sekalipun saya lagi nyapu pakai daster, mereka tetap tahu saya pendeta. Saudara. Dan saya mulai apal khusus di RT saya. Kalau pas 17 Agustus, saya harus yang pertama kali ngisi gitu ya, donatur. Saudara. Karena nominal yang pertama ditulis akan diikuti orang yang di bawahnya. Jadi Pak RT itu nunggu-nunggu saya. Saya kan jarum super, jarang di rumah, suka pergi gitu ya. Jadi kalau saya datang malam, udah Pak RT-nya, Mbak Christine, saya nungguin. Oh iya Pak RT gitu ya. Mereka tahu gitu ya. Dan saya punya adik ipar di rumah saya. Kami jadi garamnya di Badran itu karena kami bukan orang yang punya duit banyak. Jadi kami menjadi garamnya adalah memberi masakan kepada tetangga kami. Tetangga yang paling julid itu yang paling sering kami kasih masakan. Pertama diberi, piringnya nggak balik, nggak apa-apa. Gitu diberi lagi saudara, begitu ya. Jadi mereka udah hafal. Bahkan kalau Rebo saya komsel, biasanya kan pulang bawa jajanan. Bapak-bapak lagi nongkrong tuh, siapa lagi yang ulang tahun Mbak Christine? Oh, ada nih kasih. Jadi setiap Rebo ada yang ulang tahun. Kalau top pulang tidak bawa makanan, saya beli gorengan gitu ya. Jadi kalau hari Rebo itu kayaknya bapak-bapak yang roda itu selalu menantikan kedatangan saya. Karena mereka tahu sudah. Kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang. Kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi Kristus yang di dalam kita. Kita menjadi milik Tuhan, berarti apa yang kita punyai saat ini. Perhatikan, kalau saya ngomong yang kita punyai bukan tentang harta benda, no. Mata, hati, pikiran, semuanya di dalam hidup kita itu milik Tuhan. Gitu ya. Jadi kali ini saya setuju dengan lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena kalau Kristus di dalam kita, harusnya yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga, kalau kita menjadikan Yesus penebus kita, ada sikap baru di dalam Kristus. Bagaimana hidup saya dan saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ada perintah dari Tuhan ketika kita menjadikan Yesus penebus kita. Tuhan memerintahkan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Caranya gimana? Apakah kita semua harus jadi pendeta? No. Memuliakan Tuhan tidak harus jadi pendeta. Saya ngebayangin kalau semua jemaat di ruangan ini jadi pendeta, siapa jemaatnya? Gitu ya. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan apa yang kita punya. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang menantikan kehidupan anak Tuhan itu menjadi berkat. Gitu ya. Jadi dulu yang ikut bantu saya ngomong Fania itu bukan orang Kristen. Ya. Jadi dia selalu bilang begini, majikanku itu orang Kristen.
Saya bilang bukan majikan lah, gitu kan. Yang punya anak yang saya emong, saya nggak suka bahasa itu gitu ya, saudara. Terus temennya itu ngatain dia, oh, bukan Kristen, no, melu wong Kristen, gitu kan. Duitnya haram tahu. Makanannya juga haram, kan dia masak babi. Semenjak dia ikut di rumah saya nggak pernah masak B2 di rumah. Di luar sana banyak BPK, saudara. Kenapa saya harus masak di rumah? Karena saya menghormati yang ngomong anak saya, begitu ya, nggak pernah, saudara. Dan satu kali setelah Fania sudah mulai gede, saya bilang sama yang ngomong, Mak, sudah nggak usah dimong lagi, saya sudah bisa ngomong sendiri gitu ya, ngantar jemput sekolah bisa sendiri. Terus ternyata ibu yang ngatain si mak saya ini mengalami masalah dalam perekonomian. Dan di depan rumahnya kosong, dikontrak sama ibu pendeta dari GKRI. Dan ibu pendeta ini punya motor, tidak bisa naik motor. Terus minta tolong sama tetangganya yang di depan yang ngatain mak saya itu tadi. Mau enggak nganter saya ke gereja? Kasih duit kan, saudara. Sejak saat itu, dia lebih rajin dari mak saya ikut ke gereja. Terus tempat kita di Badran dulu ada penjualan sembako murah. Sembako 50.000 kita jual 20. Semuanya beli kan. Terus ibu itu ikut beli. Langsung mak saya bilang begini, sembakonya kok gak haram, saudara. Jadi kalimat seperti itu kadang membuat saya sendiri gak enak gitu, gak enak, nyaman. Tapi kalau saya dan saudara menjadikan Yesus penebus kita, maka harus ada sikap yang baru di dalam hidup kita karena Kristus memperbaharui kehidupan kita. Memuliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Saya sedih ketika ketemu anak-anak pemuda yang hidupnya enggak memuliakan Tuhan. Ini pendeta mahasiswa, saudara. Jadi ngerti bagaimana kehidupan mahasiswa. Gitu ya. Tiba-tiba lagi duduk-duduk di kafe, datang ini anak-anak cewek ini pakai celana pendek banget gitu. Saya takut dia masuk angin sih sebetulnya. Gitu. Salam Bunda. Oh iya, gitu salaman. Karena dia tahu saya pendeta, pendeta yang hobinya nongkrong. Karena pelayanan saya di situ. Nah, enggak lama kemudian muncullah anak-anak cowok pakai celana yang agak panjang sedikit, enggak terlalu pendek, panjang sedikit, tapi bawa tasnya begini, saudara. Bunda gitu. Oh ya, gitu. Saya salami mereka. Waktu saya lihat lirik gitu, mereka tuh pakai atribut kalung salib gitu. Oh, ini anak Tuhan. Saya udah pamit, dadah pulang dulu ya. Oh ya, pulang, saya balik lagi. Saya tanya, saya bilang begini, ada satu pesan penting buat kamu. Apa Bunda? Tuhan Yesus mengasihi kamu. Langsung semuanya begini. Mukanya besok gereja ya. Ya siap Bunda. Bahkan ada yang ulang tahun, minta saya doakan di kafe tersebut. Saya nggak peduli, saudara. Di kafe juga nyanyi lagu gereja, gitu ya. Saya bilang, mau nyanyi apa? Hidup ini adalah kesempatan. Gas, saya bilang itu. 7 orang nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jadi semua pengunjung langsung noleh begini. Dan mereka semua kenal. Ini ibu pendeta. Tukang parkir di Burjo Borneo, Babarsari. Itu ketemu saya di sini. Itu Bunda datang minta duit buat beli rokok. Temannya bilang gini, gak bakal dikasih. Mintanya duit itu buat beli makan. Mereka tahu, saudara. Saya baik sama mereka, tapi saya harus punya sikap. Apalagi minta rokok, minta duit buat beli minum. Oh, saya bilang begini, kamu terusin minum ya. Kalau lain kali kamu ketangkep polisi, pastikan saya yang melaporkan kamu. Dan kalau kamu ditangkap polisi, saya akan kunjungin kamu ke penjara. Betulan, saudara. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan penebus kita, maka tidak ada pilihan yang lain. Maka kita harus memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Bu, saya ibu rumah tangga, bagaimana memuliakan Tuhan? Banyak caranya. Jadilah ibu yang baik buat anak-anakmu. Jadilah istri yang baik buat suamimu. Kalau ada jadi mertua, jadilah mertua yang baik buat menantumu, gitu ya. Kagak curhat tuh pendeta, enggak, saudara, enggak, gitu ya. Saya belajar dari kejadian yang tidak baik yang pernah saya alami, gitu ya. Saya pernah ikut ipar saya dan ipar saya agak aneh sama saya. Sejak saat itu saya janji, kalau saya jadi ipar, saya enggak mau jadi ipar yang tidak baik buat ipar saya. Dan itu saya buktikan. Ipar saya yang tinggal serumah dengan saya, semua orang bilang dia adik kandung saya, enggak mirip sama sekali. Warna putih saya agak gelap gitu ya. Tapi semua orang tahu seperti itu. Memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kalau engkau anak-anak muda,
melalui kuliahmu Tuhan dipermuliakan. Caranya gimana? Kuliah dengan cara seksama dalam tempo sesikat-sikatnya. Lulus dengan cepat, dengan nilai yang terbaik. Gitu dong. Jangan sok-sokan rohani, kami jadi donatur kampus, Bu. Kami masih cinta kampus kami, halah. Itu bilang aja males. Dan saya suka marah sama anak-anak mahasiswa yang sedang ngerjain skripsi, sok-sokan rohani. Skripsinya nggak dikerjakan, didoakan doang. Sampai Yesus datang kali yang kedua, skripsinya nggak kelar, saudara. Kenapa mereka nggak selesai skripsinya? Karena males ketemu dosen pembimbing. Bayangin loh, saudara. Skripsi males ketemu dosen pembimbing. Dan alasannya rohani. Aku kan sibuk di PMK, Kak. Makanya kuliahku nggak kelar-kelar. Aku kan sibuk pelayanan di gereja. Nggak jadi alasan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Kalau dulu kita menikmati hidup kita di dalam dosa, maka sekarang kita harus punya hidup yang memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Tuhan nggak pernah minta kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita tidak punya. Nggak pernah. Dengan apa aja yang kita punya. Kesaksian terakhir. Ada satu anak muda yang tanya sama saya begini. Bunda itu full timer di gereja. Iya. Terima gaji dari dari gereja. Iya. Tapi gaji kami dari gereja itu bukan gaji sesuai UMR. Namanya persembahan kasih. UMR saya bukan UMR Jogja yang katanya orang paling rendah di Indonesia. UMR saya UMR surga. Terus dia bilang gitu, emang kenapa nanya gitu? Enggak, saya ngeliatnya Bunda tuh kayak kaya banget. Amin. Kenapa gitu? Sering naktir kami. Kalau makan selalu Bunda yang bayar. Ya iyalah makannya sama mahasiswa. Kalau saya makannya sama Pak Wisnu, ya Pak Wisnu lah yang bayarin gitu kan. Ini makannya sama mahasiswa, masa saya tega minta dibayarin? Tapi dari apa yang saya berikan, saya mengajarkan kepada mereka. Bahwa ketika ada berkat, kita bagikan, maka Tuhan akan memberkati kita lebih. Satu kali 2 mahasiswa telepon saya. Bunda pinjam tiker buat acara di kampus. Datang ke rumah. Pagi itu ada 2 mahasiswa yang mukanya muka bantal, kayaknya belum mandi gitu ya. Ke rumah dengan muka yang gaya-gaya bangun tidur, lapar gitu kan. Terus saya bilang, mau ambil tiker? Iya Bunda. Sudah makan belum? Belum lah. Mau Indomie. Karena di rumah saya masih ada Indomie. Saya mau Indomie? Mau Bunda. Pakai telur? Iya Bunda. Oh ada sawi di kulkas mau? Iya aja. Mau cabai nggak? Iya. Saya bikinin 2 porsi Indomie, saya taruh di meja sebelum mereka makan. Kalau dekat saya mau makan nggak berdoa, bisa saya pelototin saudara. Sebelum mereka makan, mereka mau berdoa, belum bikin tanda salib gitu ya, karena mereka Katolik. Rumah saya diketuk orang, Mbak Christine. Iya kenapa Mbak? Ini ada bancaan. Saya tahu bancaan gitu ya. Jadi berkat kiriman dari tetangga. Dibungkus tas kresek hitam. Saya taruh deh. Ya Mbak makasih. Semalam mau saya kirim ke sini. Mbak Christine belum pulang. Oh iya. Saya taruh di meja. Jepret. Ini yang mau berdoa nggak jadi tanya. Itu apa Bunda? Buka lah. Bancaan namanya kalau orang Jawa. Terus dibuka. Mereka syok sudah. Sudah tahu isinya? Indomie 2. Telur 2. Beras 1/4. Ada kopi bubuk kecil. Teh sama apa lagi ya? Pokoknya ada makan kecil. Terus mereka nggak jadi makan, mereka bilang gini, Tuhan itu ajaib. Maksudnya, ini belum kami makan loh Bunda. Sudah diganti sama Tuhan. Itulah yang saya sering katakan sama kamu. Bahwa kita ini nggak bisa pelit. Kita harus mau berbagi dengan apa yang kita punya. Dan anak-anak mahasiswa yang Tuhan izinkan saya layani, mereka tahu bahwa rumah pendetanya itu ada rumah di mana mereka bisa datang. Nangis karena patah hati. Galau karena lagi jatuh cinta. Rumah saya bisa datang kapan saja. Bahkan saya siap sedia setiap saat. Kemarin tiba-tiba telepon, Bunda, kemarin kami makrab di Kaliurang dan pulang kesurupan. Udah kayak Ghostbuster kan saudara? Gitu ya. Saya datang, saya doakan. Saya tahu kuasa Tuhan yang di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus penebus kita. Yang pertama, sadari dosa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah memiliki kepemilikan yang baru. Hidup kita bukan hidup kita sendiri, tapi Kristus di dalam kita. Dan yang ketiga, harus ada sikap baru di dalam Kristus. Karena saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dibeli lunas oleh pengorbanan Kristus. Dan kita sudah menjadi milik Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kurala bakasi di kiara laba yara lama yara laba laba. Papa kaya lama kasih di. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Terima kasih buat karya penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah ditebus dengan kematian. Dosa kami sudah ditebus dengan kematian dan lunas dibayar. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tetapi Engkau yang di dalam kami. Dan kami mau melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Kau perintahkan kepada kami. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu. Roh Kudus, Engkau yang membimbing hidup setiap kami. Engkau yang menegur setiap kami. Bahkan Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia yang percaya. Dan itu adalah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah penebusku. Engkau Yesus penebusku. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap umat. Kalau ada di antara umat-Mu yang sementara sedang ragu-ragu, apakah betul dia menjadi milik kepunyaan Tuhan? Roh Kudus hari ini meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu untuk menebus dosa setiap kami. Engkau yang memilih dan memanggil kami untuk menjadi kepunyaan-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang menjadi penebus kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman.
Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman-Mu saja. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus penebus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.